Wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, hadis diriwayatkan dari Sayyidina Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, ini berita dari Rasulullah. Rasulullah memberikan kabar gembira kepada kita, innallaha ta'ala, Allah Subhanahu wa taala, yabsutu yadahu, menghamparkan tangannya. Ingat, kalau sudah disebut tangan Allah, jangan tergambar tangan seperti ini. Itu namanya tatsim, syirik. Maksud Allah membentangkan yadahu, Allah membentangkan tangannya, artinya apa? Karunia. Jadi ada istilah dalam Al-Quran seperti itu. Jangan ada yang berkata dalam Al-Quran tidak ada majas. Majas keindahan dalam bahasa Arab. Seperti dalam bahasa kita, kalau orang ringan tangan, apa itu ringan tangan? Hah? Suka membantu atau suka nempeleng? Hah? Suka nempeleng? Kalau suka bantu apa? Nah ini, ayo, yang mana ini? Baik, kalau ada kalimat ringan tangan, waduh orang ini ringan tangan. Ibu paham enggak? Apakah langsung berapa kilo? Nah, ini orang gila. Orang nggak ngerti kalimat indah itu. Oh, orang ini ringan tangan, suka nggak perlu. Oh, ringan tangan berapa on? Wah, ini orang nggak pernah belajar bahasa Indonesia ini. Makanya kalau ada orang baca Al-Quran, ada kalimat baca hadis Nabi, nggak ngerti makna ini, ngingkari majas. Biarpun katanya alim, aneh. Bahasa Arab indahnya dalam majazat. Majaz bukan dusta, tapi keindahan dalam berbahasa. Ada tangan Allah, Allah membentangkan tangannya. Maknanya apa? Karunia. Lama orang itu tidak kelihatan batang hidungnya. Maksudnya apa sih? Oh, hidungnya. Yes. Urusan itu ada di tanganku. Mana? Ini orang sakit dengan anti majas itu. Ini sehingga orang anti majas itu menjadi anti takwil. Kalau sudah anti takwil, pengen ahli, jadi ahli tauhid, kita akan menetapkan apa yang Allah tetapkan. Allah punya tangan begini, Allah, itu musibah. Kalau sudah disebut tangan Allah, beri makna bahasanya agar kita tidak masuk kepada bab tatsim. Tangan Allah di sini adalah karunia. Yabsud bil laili. Lah, yabsud membentangkan tangannya, memberikan karunia, maksudnya Allah mengobral pengampunannya. Dalam riwayat lain, hal min mustafirin fa'aghfirullah. Siapa yang minta ampun kepadaku akan aku ampun. Itu loh bentangan tangan Allah. Billaili, di malam hari. Jadi kalau malam hari Allah membentangkan tangannya, maksudnya Allah apa? Allah membuka pintu maaf selebar-lebarnya, liyatuba, agar mau bertobat musi'un nahari, orang yang berbuat salah di siang hari. Subhanallah. Jadi kelakuan kesalahan kita di siang hari ini sudah disiapkan oleh Allah di malam harinya dengan pengampunan maha kasih Allah. Cuman kita mau atau tidak menghadap pengampunan Allah. Ini yang menjadi masalah. Sudah disiapkan oleh Allah. Cuman kebodohan kita, kadang kita tidak mau ngambil itu semuanya. Kita tidak mau menerima karunia Allah. Pengampunan Allah kita tidak mau. Buktinya apa? Malam hari pun tidak pernah kita gunakan untuk menyesali siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahari, dan siang hari Allah pun membentangkan. Membentangkan tangannya maknanya Allah membuka pintu maaf. Liyatuba musi'al laili, agar bertobat orang yang berbuat salah di malam hari. Hatta tatul asyamsu, sampai terbit matahari dari min maghribiha, dari arah barat. Jadi semua dosa akan diampuni oleh Allah, kecuali apa? Kalau sudah matahari terbit dari barat, maka tidak ada lagi maaf dari Allah. Jadi istighfar yang tidak berguna kapan? Kalau sudah yughargir, nyawa di dalam tenggorokan, sudah mau dicabut bilang ampun, tidak diampuni oleh Allah. Atau di saat matahari sudah terbit dari barat, maka istighfar orang tidak berguna lagi. Dan memang saat itu orang pada istighfar, orang ketakutan luar biasa. Bagaimana matahari yang biasanya terbit dari ufuk timur, tak taunya terbit dari barat. Orang pada ketakutan karena apa? Semuanya sadar, yang kafir pun ngerti ini adalah sesuatu yang dahsyat. Iman, istighfar yang tidak berguna lagi. Maka mumpung matahari masih terbit dari timur, ayo kita banyak istighfar. Jangan sampai kita dikagetkan matahari dari timur tidak muncul lagi, muncul dari barat tidak ada lagi. Atau lihat ada kiamat yang tiba pada diri kita, yaitu yughargir.
ada nyawa sudah di tenggorokan kita, maka saat itu tidak akan diampuni lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, inilah kemurahan-kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ambil kemurahan Allah. Siapapun yang pernah merasa berdosa, segera kembali kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Jangan ada yang putus asa. Sesali dan sesali hadapkan salah-salah kita kepada Allah. Dosa kita kepada Allah sebesar apapun, segede apapun, akan tapi ketahuilah bahwa pengampunan Allah lebih gede daripada dosa kita. Tapi syaratnya, ayo kita biasa menyesal dan sadar akan dosa. Terus adukan kepada Allah, adukan kepada Allah, adukan kepada Allah. Allah akan membentangkan tangannya untuk kita, tangan pengampunannya. Allah akan memaafkan kita semuanya. Inilah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala tentang harapan. Harus kita besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, Tuhan kita adalah sama Tuhannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tuhan kita adalah sama Tuhannya Sayyidina Utsman bin Affan. Tuhan kita sama Tuhannya Malik bin Dinar. Artinya apa? Orang yang baik ditingkatkan kebaikannya. Ada orang yang ahli maksiat, Malik bin Dinar dirubah oleh Allah menjadi hamba yang mulia. Malik bin Dinar menjadi kekasih Allah. Allah pun bisa merubah kita. Tinggal kita mau tidak menuju perubahan tersebut. Ayo kita menghadap kepada Allah setiap saat, setiap detik, dengan permohonan pengampunan kepada Allah. Ketahuilah Allah Maha Pengampun. Jangan ada yang putus asa. Wallahu a'lam bishawab.